Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fastabiul Khairat dari Prodi PGSD dengan NIM 86039539. Video ini saya buat guna memenuhi tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu yang akan menjelaskan tentang filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Bermakna, bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Dan mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama yaitu, pendidikan bermakna dan bernilai, memperkuat perkembangan filsafat. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu karena praktik pembelajaran di lapangan menjadi bahan refleksi untuk mengembangkan teori pendidikan. Pengalaman nyata di kelas membantu memperjelas apakah konsep pendidikan sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, filsafat ilmu mengawasi eksistensi ilmu pendidikan, yaitu memastikan bahwa pendidikan memiliki dasar yang jelas sebagai ilmu yang sah dan tidak sekedar praktik tanpa landasan teori. Yang kedua, memperkuat keilmiahan pendidikan dengan menuntut agar setiap konsep, metode, dan kebijakan pendidikan didasarkan pada pemikiran yang rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, menjaga nilai-nilai dalam pendidikan, seperti nilai etika moral, kemanusiaan, dan keadilan, agar tidak hilang dalam proses pendidikan yang semakin teknis dan modern. Dengan demikian, filsafat ilmu berfungsi sebagai pengarah agar pendidikan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bermakna secara filosofis. Peran pendidikan bermakna dalam mengembangkan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini turut memperkaya filsafat ilmu karena memberikan realitas konkret tentang bagaimana teori pendidikan ditetapkan dalam praktik, menjadi bahan refleksi bagi filsafat ilmu untuk mengembangkan konsep yang lebih relevan dan dengan kebutuhan zaman, dan mendorong lahirnya pemikiran baru tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan proses belajar. Dengan kata lain, praktik pendidikan yang bermakna menjadi laboratorium nyata bagi perkembangan filsafat ilmu. Yang kedua yaitu filsafat sebagai pisau analisis pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu mengkaji dan membedah persoalan pendidikan secara mendalam dan menyeluruh melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, mengkaji hakikat pendidikan seperti apa yang dipelajari, siapa peserta didik, dan apa tujuan pendidikan. Epistemologi, membahas cara memperoleh pengetahuan, metode belajar, serta kebenaran dalam proses belajar. Dan yang ketiga yaitu aksiologi, menelaah nilai, manfaat, dan tujuan pendidikan bagi kehidupan manusia. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat ditemukan dalam berbagai aspek pendidikan, misalnya 1. Kebijakan pendidikan. Pemerintah merumuskan kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter, nilai aksiologis seperti dalam kurikulum Merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan pemahaman tentang hakikat peserta didik, ontologi, cara belajar yang efektif, epistemologi, serta tujuan pembentukan manusia yang berakhlak dan kompeten, aksiologi. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar secara ceramah, tetapi menggunakan pendekatan seperti problem-based learning atau experiential learning yang sesuai dengan manusia belajar secara alami. Jadi, filsafat ilmu berperan penting dalam menjaga arah dan kualitas pendidikan melalui analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi,
Sebaliknya, praktek pendidikan yang bermakna juga memperkaya perkembangan filsafat ilmu melalui pengalaman nyata. Hubungan keduanya bersifat saling menguatkan, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer ilmu, tetapi juga pembentukan manusia yang utuh, kritis, dan bernilai. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kurang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.